Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua yang nonton Latis hingga selesai sampai habis. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ini memiliki arti bagi kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu nyaman dalam kehidupan ini. Salam Rahayu, salam Latis. Demikian hari ini kita bicara tentang oligarki. Jadi oligarki di KBBI menyatakan bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengertikan bahwa oligarki itu adalah sedikitnya orang yang memerintah. Jadi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan menguasai, itulah oligarki. Jadi sedikitnya orang yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan, itulah disebut dengan oligarki. Entah mereka dari keluarga, orang kaya, orang militer, maupun partai. Nah, di sisi yang lain juga oligarki itu adalah memiliki arti oligarki, ya, bahasa Yunaninya. Jadi ya, memiliki sedikit dan memerintah. Nah, jadi kalau saya pahami bahwa oligarkia itu adalah jadi orang yang menguasai pemerintahan, sedikit orang yang menguasai pemerintahan. Dan itulah, jadi mereka yang pengambil keputusan, penentu segala hal. Nah, di Indonesia ini sudah sangat luar biasa sekali. Dari zaman Soeharto hingga saat ini telah begitu kuatnya. Justru makin menguat oligarki ini. Seperti penentuan jenderal menguasai beberapa pasukan, dan juga panglima itu ditentukan berdasarkan sedikitnya orang ini yang menentukan. Seperti itu yang terjadi. Ya, panglima menantunya Hendro Priyono. Terus Kasat lain lah. Kasat itu telah menunjukkan kerjanya hingga mendiamkan FPI. Itu lain lagi ceritanya. Nah, tapi kalau kita lihat Pangkostrat, menantunya Luhut, Panglima menantunya dari dari menantunya Hendro Priyono, jadi mantan Kabakin. Nah, sementara Pangkostrat dipegang oleh menantunya Luhut. Jadi ini terjadi. Nah, ada lagi satu hal lain yang menempatkan kekuatannya adalah ketika Presiden menyatakan bahwa batu bara kita hentikan ekspor. Itu nggak berlangsung lama, 2 hari 3 hari berubah lagi. Dan menyampaikan, bukan Presiden, Luhut, bahwa keran ekspor batu bara kembali terbuka. Jadi inilah yang saya maksud bahwa kekuasaan itu hanya dikuasai oleh sedikit orang. Bahkan Luhut disebutnya menteri, kalau saya menyebutnya menteri panglima, seperti itu. Jadi apapun yang dia katakan itu berlangsung. Demikian. Nah, demikian juga seperti vaksin. Luhut yang bicara tentang Omikron. Dan vaksin dia juga yang bilang antigen apa segala macam. Ini seperti apa? Menurut saya pemerintah harus bersikap tegas. Apa? Ya itu tadi. Udahlah, Inggris aja udah mau ngebuka orang membebaskan orang memakai masker, udah melepas semuanya. Karena menurut Perdana Menteri Inggris bahwa Omikron udah makin melemah, COVID makin melemah. Tapi ketika masuk Inggris tetap dideteksi selama 5 hari dalam masuk ke karantina. Jadi seperti itu. Nah, yang lucunya lagi, main bola, tim-tim dari Indonesia tiba-tiba tiket sold out dibatalkan dengan demikian saja. Bukan suatu hal kekonyolan menurut saya. Apa yang ditakuti oleh COVID? COVID ini menurut saya sih Inggris saja sudah selesai. Negara-negara Eropa juga ada hampir selesai. Kenapa kita harus ributkan COVID? Omikron.
kan berasal dari sana. Kenapa kita harus mempertahankan segala sesuatu yang memang tidak perlu gitu loh. PSSI udah menjual tiket sampai sold out, tiba-tiba pertandingan dibatalkan semua penonton. Nggak boleh masuk ke stadion. Padahal ribuan orang udah beli sold out tiket. Ada apa dengan Indonesia? Kenapa harus begitu seperti ini gitu? Dan pembentukan BPIP nggak ada fungsinya sama sekali. Apalagi ini apa? Ini buat apa bernegara kalau begini? Nah, oligarki inilah yang memegang peranan yang sangat penting dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh segelintir orang. Nah, jadi oligarki ini memiliki kewenangan yang sangat luar biasa dalam sebuah negara. Inilah yang terjadi. Jadi dari zaman Soeharto hingga saat ini oligarki makin menampakkan dirinya. Sangat luar biasa sekali. Nah, inilah yang harus kita bahas secara bersama. Kenapa harus dibahas? Karena ini akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Menghilangkan orang-orang cerdas yang bisa menempatkan dirinya di dalam wilayah yang dimiliki kemampuannya, tapi dipotong oleh orang-orang karena kedekatan, karena keputusan oleh segelintir orang. Ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bahkan mereka berani menampakkan dirinya dengan sangat jelas dan tegas. Sampai presiden pun tak bisa bicara apa-apa. Kayaknya mau jadi masalah bagi bangsa ini. Nah, inilah yang harus kita rubah. Marilah bersama-sama, sadarilah bersama bahwa elit, orang-orang yang memiliki kekuasaan di tingkat partai, di tingkat pemerintahan, apalagi kalau elit yang mendukung pemerintah, udah pasti itu udah oligarki. Karena dia ikut terlibat juga dalam menentukan. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kita harus sadari bersama bahwa kemunculan mereka menjadi semakin kuat, bahkan bereksis dan berani berbuat sesuatu. Seperti presiden sudah melarang ekspor emas, bauksit, nikel, timah, dan satu lagi itu batu bara. Tapi apa terjadi? Batu bara dibatalkan. Karena presiden bicara bahwa kita akan menyetop segala hal yang berkaitan dengan ekspor barang tambang, salah satunya batu bara. Tiba-tiba 3 hari berselang muncul orang lain yang menyatakan bahwa ekspor kita buka kembali batu bara. Ini merupakan suatu hal yang dahsyat. Jadi seperti itu. Nah, di sisi yang lain mungkin ya, tapi ada juga bukan sebuah kemungkinan, atau kita ambillah ini sebagai hipotesa saja lah, bahwa karena Jokowi ini solo karir kan, jadi dari awal sampai terakhir di solo karir, dan dia di backup oleh PDIP dan beberapa jenderal. Nah, itu mungkin ada sebuah perjanjian tertentu antara beberapa pihak ini untuk memberikan sebuah wilayah pada mereka, terlepas dari apapun, tapi ini terbentuknya karena dari sebuah perjanjian
Karena politik itu tak lepas dari perjanjian, pertemanan, dan yang membantu. Nah jadi politik ini selalu dalam lingkaran itu. Jadi bahkan orang jadi seorang politis pun bisa menjadi seorang kaya raya karena dia jadi seorang politisi. Seperti itu. Nah jadi orang sekarang berebutan menjadi politisi. Kenapa berebutan? Karena bisa kaya, dihormati orang, dan memiliki kekuasaan. Ini sangat-sangat luar biasa sekali yang terjadi saat ini. Nah inilah yang terjadi teman-teman, hingga orang berebutan dengan kekuasaan, dengan uang yang mereka pegang. Mereka bisa memiliki kekuasaan sangat luas. Seperti apa anak bupati menjadi bupati, anak wali kota diangkat lagi menjadi wali kota, bapaknya turun, istrinya yang maju. Kabupaten bapaknya yang turun, anaknya yang maju. Wali kota anaknya yang turun, bapaknya yang turun, istrinya yang maju. Ya, seperti itu yang terjadi di Indonesia ini, bahkan sampai provinsi demikian juga. Termasuk pemilihan wali kota Solo, wali kota Medan, itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi memunculkan segala sesuatu itu berdasarkan elit. Ini yang disebut patron clan. Jadi patron clan inilah yang di bawah alam sadar, jadi unconsciousness yang dimiliki oleh masyarakat, inilah yang harus kita angkat ke permukaan. Karena kenapa? Masyarakat melihat hanya hasil apa? Hasil dari pembangunan apa? Fisik secara umum. Ada perubahan sedikit di sana sini, mereka nggak mengeluarkan uang untuk mengurus sesuatu. Bahasa kata simple. Jadi inilah yang mereka lakukan, diolah, tapi nggak tahu tingkatan atasnya, kita belum tahu lagi. Lalu apa? Pekerjaan itu berdasarkan kedekatan saudara. Dengan bukti apa? Setiap lamaran yang kita kirim tidak pernah ada balasan di departemen. Seperti itu, dianggap angin lalu saja. Ini bahaya sekali. Nah, sementara masyarakat itu juga memiliki hak untuk memahami politik. Nah, disinilah bukan hanya mahasiswa, tapi juga masyarakat harus tahu tentang politik. Nah, masyarakat pun punya hak untuk memahami politik yang selalu dijauhkan oleh para elit melalui bentukan sistem menjadi sebuah budaya. Semoga ini belum tradisi, semoga budaya tidak menjadi tradisi. Inilah yang terjadi. Jadi penguasaan elit itu hanya oleh segelintir orang. Sangat luar biasa sekali. Ini membahayakan sekali ruang gerak, bukan ruang gerak demokrasi sebenarnya, tapi ruang gerak orang-orang yang cerdas yang ingin menaik ke atas. Karena mereka tidak memiliki uang, tidak memiliki hubungan, koneksi dengan beberapa orang. Karena apa? Mereka tidak memiliki kekuasaan. Karena bangsa ini melihat sesuatu itu sekarang dari kekuasaan. Orang menjabat, dihormati, walaupun tidak memiliki kecerdasan, dianggap orang hebat. Padahal tidak memiliki kualitas dalam berpikir. Tapi apa yang terjadi? Mereka dianggap orang hebat, mereka disanjung. Karena apa? Bawa mobil mahal, mentraktir orang, memberi uang kepada orang. Ini merupakan suatu hal yang sangat dihormati di bangsa ini. Sangat-sangat tradisi. Inilah yang dibiasakan, yang dibuat oleh para politisi untuk memperhitungkan dirinya sebagai orang yang dianggap. Tapi dalam kecerdasan tidak ada. Nah, orang yang begini modalnya nekat. Nekatnya apa? Karena mereka berpikir hanya untuk kelompok, dan mereka hanya berpikir untuk keluarga dan diri mereka sendiri. Inilah yang membahayakan sekali. Nah, kalau masalah pembangunan fisik sudah saya bahas yang kemarin. Jadi
Saat ini yang kita bahas adalah bagaimana uh, oligarki ini berkuasa dengan mengingat kentalnya Ibu di dalam pemerintahan bangsa ini dari zaman Soeharto hingga saat ini. Karena itu tadi, karena patron clan. Patron clan itu apa? Jadi orang melihat orang di atasnya ingin dihargai, ingin dihormati, dan ingin didengar. Jadi sekarang ini yang terjadi bukan karena dia seorang ulama besar, bukan hanya sebagai seorang yang memiliki ilmu, tapi dia memiliki kekuasaan dan memiliki teman-teman dari orang-orang yang berkuasa. Ini yang terjadi di bangsa ini. Ini realitas, ini harus kita bahas juga seperti itu. Nah, sementara masyarakat itu awam dalam politik. Awam dalam politik apa? Cara-cara yang mereka lakukan melalui PC war, melalui media, melalui propaganda, melalui media, YouTube, Facebook, IG, terus Twitter, dan beberapa blog mereka gunakan untuk mempengaruhi cara masyarakat berpikir. Karena apa? Dasar modal masyarakat itu hanya membaca tanpa memahami teks. Ini yang membahayakan sekali. Hingga mereka dan juga media, televisi, radio ini dirubah dalam pelan-pelan hingga masyarakat hanya menjadi seorang pendengar, pengikut, bahkan militan dalam mengikuti seseorang tanpa memahami bahwa ini orang yang didukung membela dia apa tidak nantinya. Ada banyak terjadi kejadian orang yang membela secara militan, pas dia udah jadi dilempar begitu aja tanpa dipedulikan. Ini kayak seperti itu yang terjadi di Indonesia ini. Jadi para elit ini hanya berbicara tentang saya, kelompok saya, teman saya, saudara saya, dan saya. Seperti itu yang terjadi. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Karena kekuasaannya besar sekali, tapi dikuasai oleh sekelompok orang. Ini yang sangat membahayakan. Kenapa akhirnya mereka melihat bahwa orang tidak paham apa-apa, cuma berpikir tentang mereka. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Hingga penempatan pejabat itu memotong beberapa generasi karena kedekatan dengan para elit. Inilah yang terjadi. Ini mereka juga memiliki modal yang kuat, para oligarki ini selalu memiliki modal yang kuat. Jadi itulah yang terjadi saat ini di Indonesia Raya ini. Nah, jadi di sisi yang lain juga kita berbicara tentang orang-orang yang ada di dalam elit itu. Apa? Bahwa mereka itu membuat sebuah kebijakan, sebuah peraturan, sebuah bentuk kebijakan lah intinya, melihat orang-orang yang telah membantu mereka. Ini yang membahayakan sekali, dan ini sangat-sangat, apalagi seorang presiden yang jalannya hanya sendiri dari bawah, tapi dikelilingi oleh orang-orang seperti ginilah, rusa yang dikawal oleh serigala dan harimau. Seperti itu. Ini sangat-sangat membahayakan sekali. Inilah yang harus kita pahami bersama. Dan dalam video-video saya yang lalu, saya telah menjelaskan bahwa kepentingan kita di sini adalah gebiar dalam bidang pendidikan, boom itu pendidikan untuk memahami cara berpikir. Tapi saat ini
Cuma ribut tentang bentuk pendidikan, cara mendidik. Padahal dari zaman dulu sudah ada bentuknya. Kenapa kita harus ambil dari luar negeri? Karena akhirnya apa? Masyarakat ini selalu jadi golongan yang terabaikan, baik dalam pendidikan, baik dalam pemikiran, khususnya pemahaman tentang politik, yang tidak pernah tahu menahu tentang apapun. Dan masyarakat ketika diberikan sesuatu yang membahagiakan mereka, yang telah lama mereka nantikan, diberikan, wah mereka udah euforia. Kenapa? Karena mereka diberikan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah diberikan. Pembangunan fisik, terus adanya penghilangan korupsi, terus apalagi ditangkapnya orang-orang yang pemalas, orang yang malak-malak orang, polisi mulai tidak berani bermain uang walaupun masih ada. Seperti itu yang terjadi. Nah, masyarakat jadi gembira, akhirnya melupakan sesuatu yang paling penting, apa? Pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh elit. Jadi ini yang terjadi. Ini sangat-sangat bahaya sekali. Karena apa? Kita disajikan sesuatu dengan makanan yang paling enak. Jadi ketika kita di jalan, ketika kita haus, ketika kita lapar, tiba-tiba kita diberikan sesuatu yang memang kita harapkan. Di depan meja, kita makan dengan lahap, kita minum dengan lahap. Hingga kita lupa dengan problem kita, yaitu apa? Lapar. Demikian juga yang terjadi saat ini pada masyarakat. Mereka diberikan apa yang selama ini tidak pernah diberikan. Dan hingga akhirnya apa? Permainan itu berlangsung dengan sangat baik, tertutupi. Karena apa? Nggak ada yang mengawasi. Karena pada asik dengan pembangunan fisik ini. Jadi seperti itu. Jadi kelalaian ini terjadi karena dua hal. Pertama, diharapkan oleh masyarakat selama ini telah terjadi dalam bentuk fisik. Yang kedua, pendidikan yang selalu diabaikan. Karena apa? Pendidikan selalu memberikan nilai tambah kecerdasan pada diri manusia. Nah, ini sengaja ditutup untuk apa? Biar para orang-orang itu bisa berbuat apapun. Hingga masyarakat memilihnya memilih orang untuk menjadi seorang politisi itu berdasarkan dia dengan janji-janji dan memberikan uang dan sedekah pada setiap hari pemilu. Hal-hal seperti ini jangan dianggap enteng, karena hal ini menentukan sebuah bangsa yang sedang ada di muka bumi ini yang bernama Indonesia Raya. Nah, bila tidak diangkat ke permukaan, maka apa yang terjadi? Bangsa ini akan seperti ini terus menerus. Yang terjadi apa? Kita hanya jadi makanan orang-orang yang memiliki uang dan juga makanan bagi orang asing. Kenapa? Kita tidak memahami konteksnya. Politik itu, para politisi bermain dan segala macam. Kita nggak tahu. Karena politisi ini selalu bermain dalam kebijakan. Bahkan hukum sendiri itu adalah hasil dari sebuah kebijakan politik. Hukum, ekonomi. Ini seperti itu. Hal-hal yang tidak disadari itu selalu dibiaskan. Dibiaskan maksudnya gini, jadi diacuhkan aja. Jadi hal-hal yang paling penting di masyarakat itu pendidikan. Itu dibiarkan begitu saja, bahkan mencari rumusan-rumusan baru. Menteri baru dengan baru lagi sistemnya. Jadi setiap ganti menteri ganti sistem. Ini ruwet jadinya. Kenapa kita nggak contoh baik-baik seperti ini? Jepang, Partai Liberal Demokrat Parti, LDP,
Nah, dengan partai sosialis Jepang atau partai kanan Jepang gitu. Nah, mereka memang ini partai kiri Jepang itu membuat sebuah kebijakan. Nah, yang sudah bagus itu mereka lanjutkan. Yang sudah bagus itu mereka lanjutkan. Yang sudah bagus mereka lanjutkan. Jadi mereka tidak bikin yang baru lagi, cuma melanjutkan dan menambah yang kekurangan-kekurangan. Amerika, Demokrat dan Republik. Walaupun mereka sudah berperang, sudah caci maki, tapi ketika salah seorang ketua yang dipilih oleh Demokrat dan Republik ini itu tidak pernah mengganggu hasil kebijakan. Kenapa? Karena mereka menganggap ini baik dan mereka pakai dan menguntungkan negaranya. Indonesia tidak merubah, ada pemimpin ada perubahan seorang menteri berubah lagi hukumnya. Karena apa? Ya itu tadi kepentingan bicaranya quote and quote. Atau bahkan ekstrimnya mencari uang untuk partainya. Hingga membuat kebijakan-kebijakan yang melunakkan orang-orang yang dekat dengan dia bisa menguasai sebuah bidang usaha. Baik di DPR maupun dalam pemerintahan. Ini bukan sebuah rahasia, tapi rahasia umum. Dan masyarakat selalu menjadi bahan tindasan. Kenapa? Karena masyarakat tidak memahami secara konteks. Bagi masyarakat yang penting adalah uang dan sedekah untuk ketika pemilihan. Baju, beras, minyak, kelapa, kue, uang. Nah, sementara kebutuhan masyarakat untuk cerdas tidak pernah diolah. Kecerdasan adalah kehidupan bangsa. Tapi yang dimajukan adalah bentuk fisik yang selama ini diharapkan oleh masyarakat. Ini yang dimunculkan oleh mereka. Biar apa? Masyarakat terbuai. Hingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka mau. Karena itu tadi, karena ini bertahun-tahun dilakukan. Udah hampir menjadi tradisi, udah jadi tradisi, susah dibongkar habis kita. Ini masih dalam tahap budaya yang masih bisa dirubah. Kan saya bilang bahwa kehidupan orang-orang elit Islam yang berkuasa di saat ini adalah memakai budayanya di bangsa Soeharto. Apa? Diri sendiri, keluarga, dan kelompok. Nah, ini mereka ke bawah sampai sekarang. Karena apa? Mereka itu hidup di masa-masa era Soeharto, era Orde Baru, yang membiasakan orang berbuat sesuatu curang itu sebuah kewajaran. Kebodohan itu bukan penilaian. Penilaiannya adalah uang dan harta. Itu yang penilaian. Orang kaya berhasil, orang kaya punya koneksi ke berbagai tempat, selesai. Itu dihormati. Nah, ini terjadi lagi berulang-ulang. Dan setiap waktu ini berulang-ulang terjadi. Karena apa? Karena mereka yang menaik ke atas puncak pimpinan saat ini adalah orang yang tidak memahami politik. Hanya memahami apa yang harus dikerjakan. Nah, bagaimana masyarakat melihat mereka sebagai orang yang berhasil? Itu aja. Jadi munculkanlah segala sesuatu yang diharapkan masyarakat selama ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Seperti contoh gampang, uang ini udah 14.000 umpama per dolar. Nah, coba contoh dong zaman Habibie, kenapa ini bisa turun jadi 6.500? Itu yang harus dilakukan. Kenapa Habibie bisa menurunkan? Teliti, jadikan pegangan.
biar rupiah ini nggak cuek, rupiah seperti itu. Nah ini maksud saya. Jadi segala sesuatu tuh harus ada penilaian-penilaian yang penting. Jadi segala sesuatu yang bagus kenapa nggak dipakai? Kenapa harus setiap rezim, setiap menteri ganti kebijakan? Itu masalah. Karena kita dibiasakan antar kita ini bentrok, antar kita ini berkelahi, antar kita ini bermusuhan. Karena siapapun yang mengkritik adalah musuh. Siapapun yang tidak setuju adalah musuh. Inilah yang telah diterapkan demikian lamanya. Dan sekarang yang berkuasa ini adalah pada masa itu adalah orang-orang yang besar di masanya Soeharto, yang dilatih dan dididik di masanya zaman Soeharto. Mereka tidak mau berubah dalam bentuk cara berpikir karena mereka dididik zaman Soeharto. Bagaimana gue dapat uang, bagaimana gue dapat makan, akhirnya gue dapat kekuasaan, masuk ke dunia politik. Dunia politik akhirnya dapat uang, bermain lagi di tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah inilah oligarki. Inilah oligarki teman-teman semua. Inilah kenyataan yang ada di bangsa ini. Jadi penguasaan pada sekelompok elit kecil dalam pemerintahan, hingga banyaknya orang-orang yang cerdas, yang punya strategi, punya daya berpikir yang kuat, tidak pernah dianggap. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Harta tidak, uang tidak, pekerjaan tidak. Bahkan tidak memiliki kedekatan dengan pihak-pihak yang ada di sana. Itu. Nah inilah yang terjadi. Nah kebagusan mereka cuma satu, apa? Membangun fisik, membangun pembangunan fisik, ekonomi. Saya lihat masih agak tersendat ya, seperti itu pemahaman saya ini. Jadi seperti itu. Jadi politik itu adalah hanya alat untuk meraih kekuasaan, uang, dan menjadi elit. Itu aja sudah. Pemahaman? No. Adalah setelah mereka berkuasa, baru mereka memahami. Tapi sifat dasar mereka kan tidak. Sifat dasar mereka apa tadi? Ya itu tadi. Ketika punya uang, ingin memiliki harta, kekuasaan, hingga menjadi seorang elit yang besar. Ingin apa? Dianggap bahwa dialah negarawan, dialah pembentuk negara ini dengan baik, dialah pembuat negara ini menjadi baik. Karena ini diharapkan masyarakat selama ini. Akhirnya apa? Elit ini bermain dengan sendirinya tanpa ada pengawasan. Karena apa? DPR itu yang menguasai sekarang siapa? Orang yang duduk di dalam pemerintahan juga. Inilah yang luar biasanya. Padahal masyarakat punya hak untuk memahami politik, tapi ini tidak pernah dididik, tidak pernah dilatih dalam berpolitikan. Inilah yang terjadi. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini bukan sebuah kebaikan. Kenapa? Karena kita karena mainframe masyarakat kebaikan itu adalah orang yang memiliki harta, memiliki kekuasaan. Itu yang mainframe masyarakat, memiliki kedudukan. Inilah mainframe-nya masyarakat saat ini. Karena itu berlangsung terus-menerus dari pemerintahan satu dan lainnya. Jadi kayak gitu yang terjadi. Ini kan realitas yang terjadi pada saat ini. Tapi ditutupi dengan pembangunan fisik.
Kenapa? Karena masyarakat membutuhkan itu dari dulu, tapi tidak pernah didapatkan oleh pemerintahan sebelumnya, dapatkan pemerintahan sekarang. Inilah yang dimaksud dengan kekuasaan mutlak. Jadi pengalihan isu, dia buat program propaganda, nih gue berikan pada lu. Nah, bagaimana mereka bermain, ini harus kita teliti. Tinggal apa yang terjadi, tidak ada pengawasan. Kenapa? Masyarakat euforia. Euforia apa? Karena apa diharapkan masyarakat selama ini telah terjadi di pada bidang ini. Pembangunan fisik di mana-mana. Tapi masyarakat lupa satu hal, apa? Pengawasan terhadap pemerintah. Hingga akhirnya ide-ide pun tersumbat. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar itu selalu menghambat orang luar menjadi bagian dari mereka. Kenapa? Karena mereka ingin eksis. Ditutuplah jalur-jalur yang mereka anggap memang harus dari kelompok mereka. Terlepas mereka memiliki kecerdasan apa tidak. Orang luar ini kan memberikan saran, kritik. Jadi kenapa itu ketutup? Ya itu tadi, dari zaman Soeharto lagi kita bicara. Karena tujuan awal tetap harta dan kekuasaan. Agar apa? Dihormati masyarakat, dilihat oleh kawan-kawan. Karena memiliki rumah yang gedung, kaya, punya mobil. Ini yang diperhatikan oleh mereka. Kita cerdas, nggak ada dianggap. Kita pintar, nggak dianggap. Karena apa? Karena kita orang miskin. Tidak memiliki uang untuk biaya. Ini yang terjadi. Sedih ya, sedih memang. Tapi inilah realitasnya bangsa ini. Hingga oligarki itu berdemikian kokohnya di dalam sebuah lingkaran kekuasaan. Dan hingga yang mengikuti mereka pun membuat lingkaran baru di bawahnya. Jadi inner circle, pusat kekuasaan, itu membuat lingkaran. Nah, yang di bawah lingkaran ini membuat lingkaran baru lagi. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi oligarki ini adalah pusat kekuasaan yang dikuasai oleh orang-orang, oleh sedikit orang yang menjadi elit. Jadi oligarki itu adalah orang-orang yang menguasai elit dalam kekuasaan. Oligarki ini oli itu berarti kan oli itu berarti apa? Bahwa orang yang sedikit. Nah, sementara gargia itu adalah apa? Memerintah. Jadi orang yang memiliki jadi sedikit orang yang menguasai pemerintahan. Inilah sebuah oligarki. Jadi elit sekelompok kecil orang, itulah elit. Inilah oligarki, Ini demikianlah teman-teman semua. Hingga kita melupakan sebuah hal, yaitu apa? Masyarakat tidak pernah dibangun dalam kecerdasan, tidak pernah diangkat sebagai sebuah hal yang baru, yaitu apa? Kecerdasan, pemahaman, tahu. Ini dibiarkan begitu saja. Karena kenapa? Karena mereka memahami. Bila masyarakat Indonesia pintar, maka orang-orang yang tidak memahami apapun tentang ilmu, mereka tidak akan bisa berkuasa. Inilah yang harus kita angkat bersama ke permukaan. Untuk apa? Untuk tidak terulangnya sebuah peristiwa-peristiwa seperti korupsi, nepotisme, KKN. Dan juga merubah arah tujuan dari politik itu sendiri. Untuk apa?
bergerak membantu masyarakat, mengangkat harkat diri masyarakat, mengangkat ekonomi masyarakat, mencerdaskan akal masyarakat atau rakyat.